Dias. Oke. Bang, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Bang Bram ya. Siap. Dipersilakan untuk menyampaikan materinya selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit sebelum paparan selesai ya Bang. Ya. Baik, kepada Bang Bram dipersilakan. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau menyapa dulu rekan-rekan narasumber. Yang pertama ada Bapak Arif Brahma Syarif. Yang kedua ada Bapak Epal Wari. Tadi yang terakhir ada abang saya ini senior saya di HMM Angkatan Muda Muhammadiyah. Sudah lama tidak bersua ini. Bang Thohir. Terus ada key opinion leader, ada Mas Reski dan moderator, para peserta webinar yang berbahagia. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, para peserta webinar yang berbahagia, saya langsung saja. Di sini saya diberikan terkait etika digital. Jadi kalau berbicara etika digital, ini berbicara tentang digital etik atau etika berinternet atau yang sering disebut dengan netiquette. Jadi adanya netiquette sendiri, ini hakikatnya untuk mengatur ya pengguna internet agar bisa menjaga nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk bersikap misalkan sopan santun, toleransi, saling menghormati di dalam berinteraksi antar individu, sosial, ataupun kelompok di dalam dunia maya. Jadi etika dan netiquette ini sangat penting di dalam dunia nyata maupun dunia maya. Nah, kesempatan ini saya ingin memberikan materi yaitu upaya preventif dan represif terhadap cyberbullying. Say no to bullying. Kita berbeda untuk saling peduli, bukan untuk membuli. Apa itu cyberbullying? Tadi sudah sama-sama kita dengar oleh pemateri sebelumnya. Itu sangat komprehensif, ya kan? Poinnya di dalam cyberbullying ini yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang maya, telepon seluler dan peralatan elektronik lainnya. Juga segala bentuk kekerasan, misalkan diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet, teknologi digital atau telepon seluler. Jadi kita sebagai orang tua, ya kan, generasi milenial, generasi Z yang melek digital ini harus berhati-hati seperti itu di dalam kekerasan atau cyberbullying ini. Terus di sini ada slide ya, cyberbullying dianggap yang bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Jadi kalau di dalam hukum, di dalam perlindungan anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak itu di dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Nah, tetapi di sini ya kaitannya dengan cyberbullying ini merupakan yang berumur 12 sampai 18 tahun. Nah, ini yang bisa dikategorikan anak pelaku dan anak korban seperti itu. Nah, tetapi di dalam hukum juga anak ya yang berumur 12 sampai 18 tahun ini belum dianggap dewasa seperti itu. Ketika terjadi kekerasan ya atau cybercrime, salah satunya cyberbullying ini, maka dikedepankan restoratif justice, diversi, yang artinya tadi di luar peradilan dimusyawarahkan, diselesaikan dengan mediasi. Bagaimana ketika ada perlakuan-perlakuan kasar, keras, tanda kutip di sini dunia maya, ya kan, atas lotehan, baik lisan maupun tulisan, maka diutamakan dengan restoratif justice atau keadilan restorasi. Terus bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka dikategorikan sebagai cybercrime atau cyber stalking dan cyber harassment seperti itu. Nah, artinya, ketika di sini kategori dewasa, dia sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, atau delik, maka bisa di sini seorang tersebut dijerat dengan Undang-Undang ITE, misalkan pornografi, jurnalistik, dan lain-lain seperti itu. Karena sudah memenuhi unsur, misalkan dia dewasa, ya kan, subjeknya jelas, objeknya jelas,
dan dia melawan hukum seperti itu. Terakhir bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri-pemateri sebelumnya bentuk-bentuk cyberbullying itu apa aja. Ada flaming, harassment, seperti itu. Denigration, impersonation, outing and trickery, exclusion, cyberstalking. Terus juga praktek cyberbullying yang sering dilakukan. Kalau misalkan ada yang sering miss call, berulang-ulang nelpon. Nah, sekarang sudah canggih ya kan, dengan aplikasi tertentu kita bisa tahu ini nomor yang valid atau tidak, bisa dilacak atau tidak, dari kontak namanya dan seterusnya ini bisa diketahui. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Epalwari ya tentang sekuritisasi digital seperti itu. Terus juga pencurian identitas online, berbagi gambar pribadi tanpa izin, mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin, membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang. Nah, ini tadi praktek cyberbullying yang sering dilakukan, dan banyak lainnya seperti itu yang memang di era disrupsi saat ini ya kan banyak pelaku-pelakunya di situ yang melakukan cyberbullying seperti itu. Terus juga berdasarkan riset co-communication 47% 47% remaja tidak khawatir orang lain akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan buruk. Terus juga 49% remaja tidak berpikir info yang mereka sebar di internet berdampak negatif di masa depan. Nah, tadi untuk adik-adik kita, anak-anak kita, misalkan keponakan, saudara, rekan-rekan generasi milenial Z, harus hati-hati. Jangan sampai tadi kita bersosmed ya, ini tidak memperhatikan hal-hal etika digital, ya kan, digital culture seperti itu, sekuritisasi. Jangan sampai nanti data-data kita ini dimanfaatkan oleh orang lain seperti itu, foto-foto kita, karena gampang kan untuk cloning saat ini seperti itu, dengan identitas dengan foto yang sama, tapi dengan orang yang memegang akun berbeda seperti itu, akun disalahgunakan, disalahmanfaatkan. Nah, ini hati-hati karena banyak remaja yang tidak tahu, ya kan, banyak remaja yang masih belum melek digital. Ini para pelaku-pelaku ya kan cybercrime ini sangat memanfaatkannya seperti itu. Terus juga tadi di dunia maya ya kan kita sebagai warganet pengguna internet hati-hati juga, semakin canggih teknologi itu semakin bahaya juga seperti itu. Banyak di sini terjebak dengan hal-hal negatif seperti itu. Ada radikalisme, disintegrasi ya kan, narkoba, terus perundungan atau bullying ini sendiri, pencurian data, penipuan, pelanggaran hak cipta, dan seterusnya di situ, sampai yang memang di situ hate speech yang mengandung sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, terus di sini cara menghadapi si tukang bully ya kan, yang suka bullying. Nah, kita tadi di sini berani membela diri sendiri, lawan balik, bukan balas dendam, tapi menyadarkan perlakuannya itu tidak baik seperti itu. Jadi kita harus memberikan juga arahan ya kan, memberikan masukan terhadap tadi anak kita, saudara kita, keponakan kita, siapa aja. Harus berani seperti itu melawan kayak gitu. Terus juga ungkapkan perasaan kamu sebenarnya. Tanya kenapa selalu membuli. Misalkan ya kan ada juga yang suka membuli seperti itu. Kenapa sih? Ya kan melakukan bully ini, apa karena tidak tahu misalkan suka mencubit, memukul, ternyata itu bully ya kan, mungkin dulu ada yang suka mukul-mukul, nyubit seperti itu ya kan, ternyata tadi oh ini termasuk kategori kekerasan seperti itu. Ada juga yang suka dibully tapi biasa-biasa aja mungkin. Terus juga tadi sudah disampaikan juga ya kan dengan materi sebelumnya, ketika ada kekerasan di mana saja ya harus mau ya cerita ke orang tua, ke teman, pembimbing, guru, dan seterusnya, sampai ke penegak hukum. Kalau misalkan di sini, tanda kutip, sudah keras seperti itu ya. Terus di sini untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan cybercrime atau cyberbullying, maka dibuatlah cyber law atau payung hukum. Jadi banyak regulasi, banyak aturannya. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang pornografi, ada undang-undang PES, undang-undang perlindungan anak, dan seterusnya. Jadi regulasi-regulasi ini mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita mengerti dan ikuti seperti itu dan laksanakan. Misalkan di Undang-Undang ITE pasal 27 ya, jangto 45.
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik lainnya, misalkan memuat yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman. Nah, ini paling lama maksimal 6 tahun seperti itu, denda 1 miliar. Ini banyak contoh-contohnya ya kan seperti itu. Nanti rekan-rekan bisa search ya, cari. Terus juga pasal 28 Jangto pasal 45A. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Net speed ya kan, paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar ya kan, 1 miliar seperti itu. Terus juga di pasal 29 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik ya yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, ini maksimal 12 tahun sampai 2 miliar misalkan di sini dendanya. Nah, jadi tadi kita harus memperhatikan regulasi-regulasi yang ada. Terus juga untuk anak sendiri ya, perlindungan anak. Misalkan terjadi orang dewasa dan anak seperti itu. Dewasa dan anak nih, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda 5 miliar rupiah. Terus juga ada di ayat 2-nya, setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terus ada di pasal 82 di sini, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Nah, jadi ini potret regulasi-regulasi yang ada. Jadi ketika regulasi itu sudah dikodifikasi, dibukukan, semua elemen masyarakat ini tadi harus mengerti. Jadi kita dilindungi oleh hukum, dan hukum sendiri tadi memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Terakhir dari saya, kenali hukum, jauhi hukuman. Terima kasih. Saya akhiri, Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik banget nih materi dari Bang Bram nih. Tadi mengenai etika digital ya Bang ya. Tadi Bang Bram melengkapi penjelasan para narasumber sebelumnya tentang cyberbullying. Tadi ada yang menarik banget nih dari Bang Bram nih. Cara kita untuk menghadapi si tukang bullying. Wah, itu beda dari yang lain tuh Bang. Lawan balik. Jadi kita jangan mau dibully gitu. Tapi jangan keikut arus juga. Soalnya kan biasanya kalau pembuli gitu kan senang kalau apa ocehan buliannya itu ditanggepin orang gitu. Jadi kita lawan baliknya dengan cara yang lain. Ungkapkan perasaannya ya Bang ya. Waduh, itu keren banget tuh. Ya. Dan juga yang terakhir tadi kenali hukum. Jauhi hukuman. Jauhi hukuman. Wah, itu harus menjadi pegangan kita semua gitu ya Bang. Baik, sekali lagi terima kasih nih Bang Bram atas materinya yang sangat luar biasa nih. Semoga setelah kita mendengar materi dari Bang Bram, kita terhindar dari hukum-hukum dari menjadi pelaku maupun menjadi korban cyberbullying ya Bang ya. Baik, nanti kita akan bertemu lagi untuk diskusi ya Bang Bram. Tanpa berlama-lama nih, karena saya lihat di kolom chat sudah banyak banget yang bertanya kepada para narasumber kita, maka saya akan langsung saja nih masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Arif Ramacari, yang akan ditanyakan langsung oleh Kak Rizna Fitriani. Pada Kak Rizna Fitriani, silakan untuk menyalakan kamera dan juga mikrofon. Akan kita tunggu apabila nanti tidak on cam maupun tidak on mic, kita akan ganti ke pertanyaan berikutnya. Oke, Kak Rizna Fitriani dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung pada Bapak Arif ya Kak. Silakan. Di-unmute dulu Kak. Suaranya nggak ada ya? Belum ke... Oke, silakan Kak Rizna. Bisa dibantu untuk menampilkan pertanyaannya, Kak? Mungkin akan saya bantu typing pertanyaannya. Iya.
Bagaimana cara mengatasi? Nah, itu dia. Nah, kalau bisa dibacakan langsung atau mau saya bantu bacain, Kak? Baik, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Arif Ramasyarif, yang dimana pertanyaannya bagaimana cara mengatasi hate speech yang berujung cyberbullying. Bullying yang mungkin selama ini dia tidak sadar, dia tidak tahu, dia tidak ngerti kalau yang dia lakukan itu adalah bullying misalkan ya. Nah, setelah kita kasih tahu, kita sadarkan dan kita peringatkan supaya dia berhenti dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan bullying seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pendekatan secara sosial, maka si pelaku ini harus kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, kira-kira apa sih tujuannya, apa motivasinya. Bahwa dalam sanksi sosial, segala sesuatu yang kita lakukan terkadang itu terjadi juga dengan kita. Kalau kita menghina, satu saat kita juga akan dihina orang. Kalau kita mempermalukan, satu saat kita juga bisa dipermalukan. Nah, itu sebagai ketentuan dari hukum sebab akibat yang bisa dijadikan sebagai rujukan ketika orang-orang tersebut untuk kita ajak bicara, kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Apa sih motivasinya, tujuannya apa? Ya, mungkin itu Mas Rizky ya, mudah-mudahan ya dengan begitu kalau dia ada tujuannya ingin balas dendam atau apa ya harus kita sadarkan apa sih manfaat dari balas dendam. Kalau tujuannya karena misalkan kepuasan nih, karena mempermalukan ya harus kita sadarkan juga. Ya, intinya dia harus kita kasih edukasi terlebih dahulu. Mungkin itu Mas Rizky ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Tauhid Rohindi yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Rizky Hidayat. Semoga pertanyaan terjawab ya Kak Rizky. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kepada narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Ibrahim Fikma Edrisi, yang akan ditanyakan langsung oleh Kak Rudi Sulaiman. Kepada Kak Rudi Sulaiman, silakan untuk menyalakan kamera dan juga mikrofon. Oh, halo Kak. Halo. Oke, silakan kepada Kak Rudi. Baik Kak. Selamat pagi Pak. Langsung saja ya Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, seperti ini. Seringkali Pak terjadi perbedaan etika dalam dunia digital, terutama antara generasi tua dan generasi muda. Menurut Bapak, apakah ada standar yang memang harus ditetapkan untuk menentukan level etika minimal itu seperti apa di dunia digital? Lalu bagaimana Pak seseorang dapat dikatakan beretika dalam dunia digital dan juga seseorang dapat dikatakan tidak beretika dalam dunia digital? Seperti itu Pak. Ya. Ini langsung saya jawab Mas ya. Iya Pak. Silakan kepada Bang Bram untuk menjawab pertanyaannya selama 2 menit ya Pak. Ya, ini bagus nih pertanyaan dari Mas Rudi, Abang nih, Rudi Sregar ini, ya kan. Untuk generasi all dan no lah istilahnya ya kan. Ada tidak ukuran tentang etika minimal itu seperti apa? Kalau poinnya dari saya, yang penting jangan merugikan orang lain seperti itu. Nah, jangan merugikan orang lain, ini kan banyak tafsirannya seperti itu ya kan. Tadi ketika kita bersosmed ya jangan membuli tadi ya kan, baik itu nyata maupun dunia maya. Karena tadi ketika seorang melakukan tindak pidana di sini dalam kaitannya ITE ya kan, mendistribusikan, melakukan kekerasan, hate speech, ya kan, berkomentar yang tidak baik. Nah ini bisa dijerat semua seperti itu, Bang Rudi. Tapi tadi harus memperhatikan unsur-unsurnya di dalam tindak pidana tersebut. Apakah dia sudah menyusun tindak pidana atau belum? Terus tadi ada beretika dan tidak beretika seperti itu, ya kan? Nah makanya saya bilang tadi di awal, setiap orang pengguna internet atau warganet tadi harus memiliki etika yang baik, harus menjaga nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di masyarakat. Karena apa? Ketika di sini kaitannya dengan dunia maya, itu sama saja dengan dunia nyata. Ketika kita menyinggung seseorang,
Apalagi tadi itu tidak benar seperti itu bisa dijerat. Apalagi benar ya kan, dia tidak terima seperti itu bisa dijerat. Nah, makanya di dalam hukum itu harus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tetapi di dalam konteks dunia maya ini, penegak hukum harus mengedepankan restoratif justice, keadilan restoratif ya, atau diselesaikan dengan cara mediasi seperti itu, minta maaf. Tetapi tadi ketika pelakunya ini tidak mau atau korbannya tidak terima di dalam kaitannya dunia maya dalam etika berdigital ya, kaitannya tindak pidana apa saja, maka dia bisa berlanjut ke meja hijau. Nah, mungkin itu aja Bang Rudi dari saya. Semoga terjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih nih kepada Bang Bram yang telah menjawab pertanyaan dari Bang Rudi. Semoga terjawab ya, Bang. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari para penanya.